Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya pada kita sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk sama-sama bisa hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini. Semoga kecintaan kita kepada ilmu senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus tumbuh dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang suka dan mencintai ilmu serta ahli ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita malam hari ini berada di penghujung bulan Dzulhijjah, masih musim manten. Saya kalau perjalanan itu di mana-mana ketemu orang punya hajatan, baik itu manten ataupun sunatan, juga di Sedeng itu musim sunatan. Kalau lebaran dikit musim hajatan. Ternyata bulan baik. Maka saya kemarin nulis Mahmud Basumat di salah satu media nasional, itu judulnya Bulan Suro, bulan baik dan mulia. Saya tulis kayak gitu supaya orang tidak takut lagi dengan bulan Suro ya, karena bulan Suro itu masih menjadi momok bagi sebagian umat Islam, sehingga takut mengadakan kegiatan besar di bulan Suro. Padahal bulan Suro itu bulan yang sangat baik, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi diabadikan bahwa satu-satunya bulan yang disebut dengan bulan Allah itu adalah bulan Suro atau bulan Muharram. Syahrullah alladzi tad'unahul Muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa pada bulan Allah yang disebut dengan bulan Muharram. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, silahkan beraktivitas seperti biasa. Jangan kemudian mengkait-kaitkan musibah yang terjadi dengan bulan Suro. Kemarin saya menyimak di grup lingkungan itu ya, ada yang tenggelam di Pakerdor, ada yang kemudian ada yang gelang ria itu. Itu komentar orang itu nyedai sasi Suro, hati-hati loh gitu. Nah, ini kan kasihan ya kalau kemudian nanti masyarakat kita itu takut dengan datangnya bulan Suro. Padahal bulan Suro itu masya Allah, bulan yang sangat mulia di sisi Allah, termasuk dalam Ashhurul Hurum. Jadi kalau ada musibah, misalkan kemarin ada yang tenggelam satu keluarga ya, saya dengar dulu tapi belum tahu itu yang valid. Itu masih banyak yang mengaitkan dengan nyedai sasi Suro itu. Padahal tidak ada hubungannya. Itu semua tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bulan, juga bukan karena hari. Hari apa kemarin meninggal tenggelam? Hari Jumat. Iya, hari apa? Hari Jumat. Iya, meninggal di hari baik, meninggal dalam keadaan tenggelam itu kan juga termasuk mati dalam keadaan syahid. Mati dalam ketika tenggelam itu juga termasuk mati syahid. Meninggalnya di hari baik. Nah, itu kalau sampai dikaitkan dengan sasi Suro tadi, itu kasihan keluarganya nanti jadi korban bulan Suro. Jadi nggak ada yang jadi korban bulan Suro, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini sudah malam ke-28 Dzulhijjah ya. Artinya
ini masyarakat kita di lingkungan itu sudah sedang mempersiapkan acara malam satu Syuro apa? Ada yang mau bakar-bakar gitu ya. Ada yang mau lelean semalaman. Itu saya sedang menyimak itu di beberapa grup di Pacitan itu. Pokoknya kalau malam satu Syuro, alangkah baiknya kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif yang bermanfaat. Bakar-bakar boleh. Yang penting jangan sampai larut malam, sampai kemudian nanti nggak sempat sholat malam, apalagi nggak sempat sholat subuh ya. Itu kan kasihan. Gunakan malam satu Syuro itu, insya Allah malam Jumat ya, pas malam Jumat. Nanti manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Di beberapa tempat dimanfaatkan untuk pengajian. Kebetulan tanggal 27 Masehi itu ada jadwal pengajian tetap. Pengajian malam 27 Masehi pas dengan malam satu Syuro. Jadi hal-hal yang positif harus kita terus upayakan supaya orang tidak lagi berpikiran negatif dengan datangnya bulan Muharram dengan bulan Syuro. Nah itu Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Masih hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang sangat agung, sangat mulia, bahkan dituliskan oleh para ulama sebagai muqaddimah, pembuka dari kitab-kitab hadis. Semuanya ada hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan para ulama ada yang menulis setiap bab hadis innamal a'malu binniyat supaya orang kalau belajar itu memperhatikan lagi niatnya supaya tidak salah niat, salah arah. Karena kalau salah niat di awal terus nggak berubah kan kasihan. Eman-eman hanya dapat capeknya, tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Nah jemaah sekalian, rahimakumullah, wa ammal iman faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bil i'tiqadat al-batinah. Adapun iman itu ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagai al-i'tiqad al-batinah, sebagai keyakinan dalam hati. Jadi di dalam hadis ini kan dibedakan kalau Islam itu terkait dengan amalan-amalan zahir yang nampak, yang bisa kita lihat, misalkan orang sholat, orang puasa, orang haji, orang zakat, itu termasuk bagian daripada Islam. Sedangkan iman dalam hadis ini ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai amalan hati atau keyakinan dalam hati. Yakni antu'mina billahi wa malaikatihi. Iman itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, wal ba'tsi ba'dal maut. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, hari kiamat. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi iman kepada takdir itu dua-duanya harus diimani. Kalaupun ada keburukan yang menimpa kita, itu adalah takdir dari Allah dan tujuannya pasti baik. Karena rata-rata Allah kemudian mengingatkan kita dengan takdir yang kurang kita sukai itu, ternyata tujuan Allah adalah untuk ngerem supaya kita muhasabah dulu, introspeksi dulu. Kalau nggak diuji sama Allah, bisa jadi kita kebablasan terus gitu ya. Misalkan dikasih anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Kemudian kalau nggak diuji sama Allah, akhirnya kurang bersyukur. Dikasih harta yang banyak, kalau nggak diuji sama Allah, bisa jadi akhirnya kemudian dia lupa bersyukur. Maka diberikan ujian supaya kita bisa bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Waqad dzakarallahu fi kitabihi al-iman bi hadhihi al-usul al-khamsah fi mawadi'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, menyebutkan tentang keimanan kepada 5 pokok keyakinan, 5 rukun iman. Nanti ditambah satu lagi ya dengan rukun iman yang keenam itu. 5 rukun iman di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Supaya kita paham dan supaya kita yakin bahwa rukun iman itu ada dasarnya dalam Al-Quran, ada dasarnya dalam hadis. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 285 yang kita hafal. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi
wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dalam ayat ini disebutkan amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Para rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Para rasul beriman kepada Al-Quran. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para rasul. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami, kata Allah, tidak membeda-bedakan seorang pun dari para rasul itu. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini terkait dengan keimanan kepada pokok-pokok perkara iman. Walakinnal birra, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu, kata Allah, al-birru, kebaikan itu, kata Allah, adalah dia yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi tentang rukun iman, pokok-pokok keimanan. Wa qala ta'ala, kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah juga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Beriman kepada perkara yang gaib, termasuk jin, setan, sihir, itu kan gaib. Orang beriman tugasnya adalah meyakini perkara-perkara yang gaib ini. Karena saya khawatir kalau setan itu nanti dinampakkan sama Allah, pasti kita pusing sendiri gitu, di mana-mana melihat setan gitu. Kan serem ya, melihat gambarnya aja setan itu matanya merah, bertanduk aja, pokoknya serem modelnya. Nah, itu bayangkan kalau nampak. Salah satu hikmah Allah kemudian kenapa makhluk itu disebut dengan makhluk gaib, supaya kita tidak terganggu. Bayangkan kalau kita sholat baru Allah Akbar itu setan nampak, atau enggak lari itu, terbirit-birit kita aja yang takut sama setan ya. Maka iman kepada yang gaib, termasuk juga iman kepada adab kubur itu penting. Setan yang nampak aja menakutkan ya. Manusia yang berhati seperti setan, yang bersifat seperti setan itu kan ngeri. Jadi nggak kenal baik dan buruk ya. Semuanya dipukul rata. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, kemudian mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu adalah ketika mendapatkan rezeki, gajinya sekecil apapun, apalagi gaji asupan ya 300.000, 200.000. Nah, dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita itu, sisipkan untuk berinfak. Raketan 100 rupiah. Yang penting 100 rupiah itulah nanti yang kekal di akhirat yang akan kita panen. Kalau semua gaji yang kita dapatkan kita tabung di bank, nanti kita di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Maka seberapa penghasilan kita, misalkan sudah pensiun, tetap sisipkan untuk infak. Karena infak dari sebagian harta itu adalah ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila memasuki waktu maghrib, ya, tidak kana junful lail aw amsaytum, kata Nabi, apabila sudah masuk waktu malam, menjelang waktu malam tiba, atau waktu sore, di waktu suruh, waktu sore hari itu, maka fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian untuk tidak keluar rumah. Dulu pernah Pak dinasihati, kalau sore menjelang maghrib itu kita kan dilarang orang tua, nih punya anak bayi, anak kecil, itu kan dilarang orang tua keluar rumah. Ternyata perintah, larangan dari orang tua itu berdasarkan hadis Nabi. Fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian untuk tidak keluar rumah. Kenapa? Fa inna syaitana tantashiru hina idin. Karena ternyata di waktu maghrib itu menjelang malam subuh sampai isya itu
banyak setan berkeliaran kata Nabi. Jadi leres Pak. Kalau dulu orang tua kita tuh gitu wis subuh menjelang maghrib orang sangat tuh wis ning omah ae gitu ya. Enggak usah keluar di rumah saja karena memang Fa'inna syaitan tantasyiru min aidin. Setan banyak yang berkeliaran di waktu sore. Nah, kalau sore di rumah, kalau misalkan ngebet pengen alun-alun, nah tunda dulu sampai maghrib masuk waktu isya, sholat isya baru alun-alun. Karena kalau maghrib sudah keluar nanti khawatirnya nggak sholat isya. Kalaupun misalkan niatnya, nantilah kalau sudah selesai jalan-jalan, sholat isya khawatirnya lupa karena sudah kadung asik di luar, pulang-pulang udah capek nanti tiduran akhirnya nggak sholat isya. Jadi banyak setan berkeliaran. Itu perkara gaib juga. Karena kalau setan berkeliaran dinampakkan, nggak ada orang berani ke masjid nanti. Ya kan? Maka ini bagian daripada perkara yang gaib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Qur'an, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil sebelum Al-Quran itu. Beriman kepada kitab-kitab itu, walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa ya, dan isinya seperti apa, maka tugas kita adalah mengimani bahwa dulu sebelum Al-Quran diturunkan, Allah pernah menurunkan kitab kepada para nabi. Tugas kita adalah mengimani bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna daripada kitab-kitab itu. Maka setelah Al-Quran diturunkan, semua petunjuknya harus berdasarkan Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada kehidupan akhirat, bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Karena saya masih mendengar ya agak banyak juga yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu. Mereka menganggap hidup ini hanya di dunia, hidup bersenang-senang, kemudian nanti mati, habis itu menurut mereka nggak ada kehidupan lagi. Padahal kan ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Yang di situ kita diminta untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan ketika di dunia. Nah, makanya orang-orang yang tidak mengimani kehidupan akhirat itu, mereka berfoya-foya ketika di dunia. Nikmatnya hanya dihabiskan untuk kesenangan hidup, tidak pernah berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Wal iman bil rusul yalzimu min wal iman bi jami'i ma akhbaru bih. Iman kepada para rasul itu, Bapak Ibu, memiliki konsekuensi untuk mengimani seluruh kabar yang dikabarkan oleh para rasul. Di antaranya adalah beriman kepada para malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad, beriman kepada hari kebangkitan atau hari pembalasan, beriman kepada qadar, beriman kepada takdir. Wa ghairu dzalika min tafasili ma akhbaru bihi min sifatillah. Dan beriman kepada apa-apa yang dikabarkan oleh para rasul secara terperinci. Misalkan ketika para rasul kemudian mengabarkan kepada kita bagaimana sifat-sifat Allah, kemudian wasifatil yaumil akhir, kemudian ketika para nabi dan rasul mengabarkan kepada kita tentang sifat hari kiamat seperti apa, kalmizan, seperti misalkan di hari kiamat nanti itu ada mizan, ada timbangan amal kita, baik yang baik ataupun yang buruk. Maka bersyukurlah kalau kita nanti di akhirat itu, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa mengambil kitab catatan kita di akhirat nanti dengan tangan kanan kita. Ya. Mengambil dengan tangan kanan itu pertanda baik, pertanda calon penghuni surga. Wasirat, kemudian beriman kepada sirat. Maka kita dalam sehari itu minimal berapa kali Pak ya? Kita membaca Al-Fatihah. Kalau sehari sholat itu ada 5 kali dan 17 kali kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang lurus di dunia dan juga siratal mustaqim nanti di akhirat. Kemudian di antara sifat-sifat hari kiamat juga nanti ada tempat kembali
yang setiap orang pasti akan memasukinya, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka. Sebagian kaum muslimin juga ternyata ada yang, saya kemarin beberapa waktu yang lalu itu ketemu dengan orang yang meyakini bahwa semua orang yang masuk ke dalam neraka itu pasti kekal di dalamnya, katanya. Padahal Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang beriman, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan, ketika di akhirat misalkan ditakdirkan masuk neraka, maka akan dibersihkan dosa-dosanya, diadab sesuai dengan kadar amal perbuatannya ketika di dunia. Kemudian setelah bersih nanti dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang kafir yang tidak beriman. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang dia sudah keluar dari Islam itu khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi kita kalau beriman kepada Allah itu sudah satu poin tersendiri. Kita masih berharap insya Allah di akhirat nanti mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau orang-orang kafir, jelas dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka adalah khalidina finnar, mereka kekal di dalam neraka. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, waqad adkhala fil iman al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Kemudian dimasukkan di dalam kesempurnaan iman itu, kalau tadi yang di dalam ayat-ayat yang kita bacakan di awal itu kan iman kepada rukun iman yang 5, maka ditambah disempurnakan keimanan itu dengan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wali'adli hadhil kalimah, dari saking agungnya kalimat beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk itu, rawa Ibnu Umar hadzal hadis muhtajjan bihi ala man ankara al-qadar. Jadi imam sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis sebagai argumen kepada orang-orang yang menolak takdir, karena ada orang yang tidak beriman kepada takdir. Wa za'ama anna al-amra unfun, yani annahu musta'nafun. Dan orang-orang yang menyangka atau mengira bahwa iman kepada takdir itu masih diperselisihkan. Jadi Bapak Ibu tidak pernah ketemu dengan orang yang menolak takdir, tidak beriman kepada takdir. Ada Bapak Ibu beberapa orang, dia juga muslim tapi tidak percaya kepada takdir. Jadi dia meyakini bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan itu ya hasil usahanya sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan, tidak ada campur tangan Allah. Saya pinter, saya kaya, misalkan, ini berkat usaha saya, bukan karena campur tangan Allah. Ada yang meyakini seperti itu. Karena untuk menarik, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian memberikan argumen pada orang-orang yang menolak takdir, bahwa iman kepada takdir itu menurut mereka adalah masih diperselisihkan. Jadi karena kemudian ini menjadi penyempurna keimanan, iman kepada takdir ini, masih ada orang yang tidak meyakini takdir. Lam yasbiq bihi sabiqu qadarin minallahi jalla jalaluhu. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu itu tidak didahului oleh takdir Allah. Waqad walla Ibnu Umar alaihim. Maka kemudian Ibnu Umar sudah membantah mereka dengan keras dan dengan tegas kepada orang-orang yang menolak takdir, kepada orang-orang yang mengingkari takdir. Dan Ibnu Umar tabarra'a minhum, berlepas diri dari mereka. Wa akhbara annahu la tuqbal minhum a'maluhum bidunil imani bil qadar. Dan kemudian Ibnu Umar menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, tidak percaya dengan rukun iman yang ke-6 itu, amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah sebelum mereka beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi rukun iman ada 6. Yang terakhir adalah iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Berdasarkan hadis Nabi tadi, al-iman wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beriman kepada takdir, apapun yang Allah takdirkan untuk kita, misalkan berkurangnya harta, berkurangnya keluarga, itu kita harus meyakini bahwa itu adalah takdir yang baik. Karena kalau kita meyakini bahwa itu keburukan yang Allah berikan kepada kita, maka hidup kita tidak akan tenang. Yang menjadikan kita bahagia itu adalah ketika kita
mampu untuk terus bersyukur. Ya, kalau kita bersyukur pasti bahagia. Sakit disyukuri, ya alhamdulillah Allah masih sayang sama kita. Disyukuri. Kita bersyukur akan bahagia, dapat rezeki apapun, ya, dikasih singkong, disyukuri, maka hidup kita akan bahagia. Orang yang nggak bahagia itu karena dia tidak pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Apapun kondisinya disyukuri Bapak Ibu ya. Itu yang menjadikan kita bahagia. Jangan pernah melihat nikmat orang lain. Kalau kita mengukur kenikmatan kita dengan kenikmatan orang lain, apalagi yang jauh dari kita, hidup kita nggak akan pernah bahagia itu. Karena selalu pengen ngejar, pengen seperti dia. Tetangganya punya mobil baru, pengen punya mobil. Tetangganya beli motor baru, pengen beli motor. Nggak bersyukur. Kalau bersyukur dengan apa yang ada, maka akan bahagia. Nggak silau dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu yang menjadikan kita bahagia. Beriman kepada takdir ini penting, yang baik. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, yang baik maupun yang buruk. Bukan al-iman bil qadari khairihi saja, tapi khairihi wa syarrihi. Yang baik diimani, termasuk yang buruk itu maksudnya yang tidak kita sukai juga harus diimani supaya tadi kita menjadi orang yang berbahagia. Fa in qila faqad farraqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bainal Islam wal iman. Jika ada yang mengatakan bahwa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan makna Islam dan iman dalam hadis ini, wa ja'ala al-a'mala kullaha minal Islam. Kemudian menggolongkan semua amalan itu bagian dari ke dalam Islam. La minal iman, tidak termasuk iman. Karena ada juga orang yang kemudian membantah. Hadis Nabi kan tadi jelas, Islam itu amalan-amalan zahir, iman itu amalan-amalan batin. Sedangkan para ulama salaf mengingkari orang yang membeda-bedakan antara iman dan Islam. Nah, nanti akan kita jelaskan ya. Kila al-amru ala ma dzakata, maka bantahannya waqad dalla ala dukhulil a'mal bil iman qaulus ta'ala. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya amalan-amalan zahir itu juga bagian daripada iman ada banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kalau nanti kesimpulannya saya buka di awal saja. Jadi Islam dan iman itu Bapak Ibu, idza ijtama'a iftaraqa. Kalau disebutkan dua-duanya Islam, iman, itu nanti maknanya berbeda. Masing-masing punya makna. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka Islam ya maknanya iman maknanya juga Islam. Maka tadi kenapa kelihatan agak berbeda itu? Islam terkait dengan amalan-amalan zahir, iman terkait dengan amalan-amalan batin. Karena dua-duanya disebutkan kalimat iman dan Islam. Islam ditanya sendiri apa, iman ditanya sendiri apa. Sebagaimana ketika kita misalkan dari dulu membahasakan fakir dan miskin itu sama, gitu. Fakir miskin sama menurut kita. Ya, kalau disebutkan bareng-bareng itu maknanya sama. Fakir yo, miskin yo, fakir gitu maknanya. Padahal fakir dan miskin kan berbeda-beda. Kalau disebut sendiri-sendiri, fakir itu adalah orang yang lebih membutuhkan dari orang miskin. Jadi lebih miskin dari miskin. Nah, lebih miskin dari miskin. Kalau orang miskin itu dia masih bisa kadang sehari kerja masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau fakir ini betul-betul tidak ada penghasilan sama sekali, jadi lebih miskin dari miskin. Maka kalau fakir miskin disebutkan secara bersamaan, itu maknanya sama, ya miskin gitu kategorinya. Tapi kalau disebut sendiri-sendiri, fuqara, masakin, nah nanti beda-beda itu. Jadi zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir dan miskin, bukan fakir miskin ya, fakir dan juga miskin. Maka dibikin skala prioritas nanti, dikategorikan dulu siapa yang paling membutuhkan di lingkungan ini. Nah itu dulu yang dikasih. Jangan dikasihkan kepada orang-orang yang mampu, sementara yang tidak mampu malah ditinggalkan. Hari ini yang agak prihatin saya kalau melihat Jumat berkah itu. Jadi banyak orang yang sudah berjejer sepanjang jalan apa itu, yang Ahmad Yani itu kan sudah banyak. Jadi sudah apa ya, tawakalnya sama Allah kurang, sudah mengandalkan Jumat berkah. Padahal di rumah ada yang punya mobil ternyata. Iya, ada yang punya mobil, dia berjejer di situ hanya mengharapkan belas kasihan orang, nasi kotak, nasi bungkus sedang hijau. Ya kan hanya mengharap itu, akhirnya tawakalnya sama Allah kurang, dia terlalu berserah diri kepada Jumat berkah. Seakan-akan rezekinya hanya di hari Jumat saja. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, fakir miskin. Nah, sama dengan al-iman wal Islam. Itu kalau disebutkan bersama-sama nanti maknanya ada yang berbeda. Tapi
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa amalan-amalan yang nampak itu juga bagian daripada iman. Contohnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah dia yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada getaran-getaran dengan azan hati kita itu merasakan getaran yang tidak biasa gitu. Ketika misalkan Allah nama Allah dikumandangkan oleh Muadzin, maka hatinya itu ada merasakan sesuatu yang berbeda. Kayak kita kalau gugup merasa bersalah itu kan kadang greget ya, wah ini tidak tenang. Nah ini beda kalau orang beriman, begitu ada berkumandang hatinya itu adem, tenang. Ketika Al-Quran dibacakan tenang, bukan malah marah-marah. Ini ada orang baca Quran malah marah-marah gitu ya. Ada orang baca Al-Quran, kalau dia beriman maka hatinya menjadi tenang. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Quran maka bertambah keimanannya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu imannya semakin meningkat. Terus kayak surga itu dekat. Kalau kita membaca Al-Quran maka keimanan kita meningkat, keimanan kita naik. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Jadi baca Al-Quran bisa meningkatkan keimanan. Maka amalan-amalan zahir itu juga masuk dalam kategori iman. Karena dengan amalan-amalan itu imannya akan meningkat. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu maknanya yuqimun itu mengerjakan, menunaikan sholat itu syarat rukunnya semuanya ditunaikan. Tidak ada sekedar menggugurkan kewajiban. Karena kalau hanya mengerjakan sholat, itu orang hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Sholat ngebut, tidak peduli rukunnya, nggak peduli dengan syarat-syaratnya bagaimana supaya sholatnya bisa diterima oleh Allah. Tapi ngebut aja, yang penting dia rukuk, sujud. Itu kan kadang ada juga yang seperti itu ya. Jadi sholat itu, sholat sunat 2 rakaat misalkan tidak sampai 1 menit, nggak tahu apa yang dibaca. Padahal sholat itu ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi ya. Bagaimana gerakan-gerakannya harus tumaninah, bacaannya juga harus betul-betul dibaca dengan sempurna, jangan disingkat. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka kata Allah, yang demikian itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah. Jadi orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, berinfak, itu adalah jadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh. Jadi kita ini berharap kepada Allah. Kalau kita mendengar nama Allah disebut, hati kita itu merasakan tenang, damai ya. Kemudian ketika dibacakan Al-Quran, kita berharap kepada Allah. Dengan bacaan Al-Quran tadi, keimanan kita semakin bertambah, kita semakin takut kepada Allah. Dan tawakal itu pada kita. Karena jadi orang beriman itu adalah memuliakan tetangga. Maka ada satu hadis yang sangat terkenal itu, kalau kalian masak, falyuksir ma'aha, perbanyak kuahnya. Itu supaya kita perhatian kepada tetangga, paling tidak dapat kuahnya, ojo dapat baunya. Wah, masakannya sedap banget. Tetangganya wis ini mengharap gitu ya. Tapi ternyata tetangganya itu nggak peka, nggak dibagi sama tetangganya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman itu dengan keimanan yang sempurna adalah ketika dia bisa memuliakan tetangganya. Kemudian di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liwaqdi Abdul Qais, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada delegasi seorang utusan yang bernama Abdul Qais, amurukum bi arba'in, aku perintahkan kepada kalian 4 perkara. Al-imanu billah, yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Wa hal tadruna mal imanu billah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu apa iman kepada Allah itu? Maka jawabannya adalah syahadatu alla ilaha illallah,
Yang pertama adalah syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi syarat beriman yang pertama itu adalah syahadat. Nah, kenapa sekarang ketika kita masuk Islam, ketika ada orang masuk Islam, itu kan disaksikan oleh kiai, ustadz, ulama, kemudian diberikan sertifikat supaya betul-betul syahadatnya itu disaksikan orang, tidak hanya sekedar omon-omon ya. Tidak hanya sekedar omon-omon, betul Pak. Karena banyak korban wanita muslimah yang dinikahi hanya cuma dia mengatakan, aku masuk Islam, saya sudah masuk Islam, sudah syahadat juga, tapi nggak ada bukti, nggak ada saksi. Akhirnya setelah selesai menikah dengan wanita pujanya, dia kembali murtad. Murtadnya itu ya tidak mau sholat, puasa nggak mau, dan terus di mana bukti keislamannya tadi? Kan harus dibuktikan. Maka ikrar syahadat ini penting. Jadi syarat utama masuk Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW. Wa iqamus shalah. Kemudian yang kedua, iman itu dibuktikan dengan tidak cukup hanya dengan syahadat. Yang kedua adalah menunaikan sholat, itu bukti orang beriman. Jadi tidak cukup juga dengan syahadat, apalagi kalau mengingkari kewajiban sholat. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima dalam hadis ini, wa antuqul khumus minal maghnami, memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Di Indonesia nggak ada ghanimah, jadi jangan ngarang-ngarang nanti ini harta rampasan perang diambil 1/5, padahal bukan harta rampasan perang. Jadi ada fikihnya nanti dalam jihad itu, dalam perang ada fikihnya, tidak kemudian sembrono karena tetangganya kaya, punya banyak harta, akhirnya ini ghanimah, ini dia nggak pernah sholat dirampas. Nah itu ngawur itu fikih ghanimahnya. Jadi ghanimah ada pembahasan sendiri, dan harta rampasan perang Bapak Ibu. Harta rampasan perang itu adalah harta yang halal. Ketika kaum muslimin berperang untuk menjaga kehormatan agama, kehormatan dirinya, kemudian musuhnya kalah, harta yang ditinggalkan tank, pesawat, itu semuanya dari harta halal. Kalau perang ya, tank kan banyak ya. Di Suriah itu kan sekarang sudah merdeka ya dari rezim yang sangat zalim itu. Akhirnya semuanya tinggal mobil mewah, rumah istana, gitu. Tank itu sudah menjadi milik umat Islam. Itu kalau perang ya, perang beneran. Perang-perangan di Indonesia karena gedeng kalau tonggoni, kemudian rantau sholat, akhirnya dirampas hartanya. Ini ghanimah. Hati-hati, ghanimah itu tidak sembarangan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan Islam dan iman tadi, kesimpulannya adalah tidak ijtama'a iftaraqa. Kalau disebutkan bareng-bareng Islam dan iman kayak dalam hadis tadi, semuanya ditanyakan, maka makna Islam itu sendiri terkait dengan amalan-amalan zahir. Makna iman juga sendiri terkait dengan keyakinan dalam hati. Tapi kalau disebutkan sendiri, misalkan Muslim, ya sudah terkandung berarti di dalam dirinya keimanan, dia mukmin, sudah terkandung dalam dirinya amalan-amalan zahir yang harus dia lakukan. Namun nanti ada klasifikasi sendiri ya terkait dengan Islam, iman, dan ihsan, itu dibahas lagi. Islam itu hanya amalan-amalan zahirnya yang dia perhatikan. Kalau meningkat maka jadi mukmin. Dalam hadis ini kan ada tingkatannya ya, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi. Kalau dia beribadah kepada Allah itu seakan-akan betul-betul melihat Allah dalam dirinya. Maka dalam hadis ini kemudian disambung dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafsiril ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Bagaimana kemudian Nabi ketika menjelaskan tentang ihsan, bukan nama orang, Pak Ihsan semoga betul-betul ihsan orangnya. Doa, nama itu kan doa ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak atau mau punya cucu, jangan tergiur dengan nama-nama barat, dinamai, dikasih nama John gitu, Kim Jong John atau George Bush, Donald Trump misalkan, itu nama-nama tidak mengandung doa. Jadi kalau misalkan mengidolakan itu nama-nama yang bagus, ya Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Ustadz sudah nggak zaman itu nama-nama kuno, masih ada kayak gitu tuh. Saya kasih nama, Ustadz dia tanya dalam pengajian tuh, Ustadz nama yang paling bagus untuk cucu saya apa? Abdullah tuh atau Abdurrahman. Udah kuno Ustadz katanya. Nama-nama sekarang tuh siapa biasanya?
Bukan lagi Pak Ijo ya, Pak Ijo nggak ada maknanya. Nama-nama yang bagus, ihsan itu juga bagus. Karena berharap berdoa kepada Allah supaya menjadi pribadi yang ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana kalau nama saya sudah kadung Sarno misalkan? Sarno mas. Sarno itu kak kelas saya dulu di pondok, sering diajak sama teman-temannya, nggak bagus juga ya, Sarno. Jangan ditafsirkan Pak ya, ini saya nggak ngajari guru gitu. Jangan dipanjangkan namanya. Memang nama asli Sarno. Sekarang alhamdulillah jadi pengusaha apa itu yang biasanya dijual yang kayak ayam tapi kecil itu apa Pak namanya? Nah, puyuh. Sekarang jadi pengusaha puyuh. Walaupun dulu di pondok suka diajak sama temannya karena namanya Sarno. Maka kadang kalau nama kita itu kurang baik juga kadang jadi ejekan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita punya anak, berikan dia nama yang baik. Abdullah atau Abdurrahman. Misalkan Abdurrahman siapa gitu. Itu penting. Sudah bisa ternyata. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Saudara Ibu jamaah sekalian rahimahullah. Terakhir, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita berharap nanti di bulan Syuro ini betul-betul ibu-ibu ya, Bu, tolong jangan takut dengan bulan Syuro, karena Syuro itu bukan memedi, ya. Syuro itu bukan demit, ya. Bukan hantu, bukan pocong. Hantu, pocong aja kita nggak pernah lihat, kecuali orang mati kemudian di kapan itu jadi pocong. Takut sama hantu, takut sama pocong gitu ya. Sementara sama Allah nggak takut. Apalagi sama takut sama bulan Syuro. Tidak boleh takut sama bulan Syuro. Bulan Syuro bulan mulia. Perbanyak amal soleh di bulan Syuro, bulan Muharram itu. Mungkin kalau diganti Syuro itu nggak Syuro gitu, Muharram itu mungkin orang nggak takut ya. Sehingga mau ewo ya ewo gitu. Mau ada kegiatan ya harus kegiatan normal gitu. Kayaknya nama Muharram ini harus kita familiarkan supaya orang nggak takut dengan Syuro tadi. Yang ditakutkan kan Syuro. Padahal Syuro itu tempat saya nama orang, Pak Syuro namanya. Tapi ditakuti loh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini ada juga Pak Syuro. Tapi menakutkan.